Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kuliah pengantar ekonomi Indonesia kita sore ini memasuki sesi ke-59, membicarakan tentang sektor pertanian. Untuk sesi kali ini, itu kita akan mencoba melihat secara umum, tinjauan umum atas sektor pertanian. Jadi semacam helikopter view ya, itu tidak bisa atau tidak mencukupi kita untuk memasuki hal-hal yang sebetulnya banyak hal yang menarik dan sangat patut didalami tentang sektor pertanian ini. Mudah-mudahan tinjauan umum kita ini bisa mendorong ya, memberikan kisi-kisi di mana yang nanti kita bisa melakukan pendalaman lebih lanjut, baik secara sendiri-sendiri atau kita sebagai suatu kelompok pembelajar. Nah, sudah menjadi kebiasaan ya, atau terutama dari mainstream ekonomi, jadi aliran ekonomi mainstream, termasuk yang saya pakai terutama dalam berpikir ini, itu jika membicarakan suatu hal itu umumnya melihat dulu dalam konteks produk domestik bruto. Kita segarkan bahwa produk domestik bruto adalah nilai produksi, dalam hal ini produksi barang dan jasa akhir selama setahun di Indonesia. Ada jutaan jenis barang dan jasa yang salah satu cara penyajiannya oleh Badan Pusat Statistik itu adalah dengan menyajikannya menjadi 17 sektor menurut lapangan usaha. Nah, maka sektor pertanian adalah satu dari 17 sektor tersebut. BPS meletakkan dalam penyajiannya dalam konteks pengertian pertanian secara luas. Jadi kalau disebut sektor pertanian dalam PDB itu sebetulnya mencakup sektor pertanian, sektor kehutanan, dan sektor perikanan. Dalam sektor pertanian sendiri nanti ada beberapa subnya. Nah, jadi kalau sebut sektor pertanian itu maksudnya ketiga-tiganya. Nah, data terkini PDB produk domestik bruto atau PDB ya biasa kita kenal itu tahun 2021 mencatatkan bahwa produksi dari pertanian ini mencapai 2.253 triliun. Saya ulangi, 2.253 triliun dari keseluruhan PDB yang kurang lebih bernilai 16.970. Jadi secara presentasi produksi barang dan jasa yang termasuk dalam sektor pertanian itu kurang lebih 13,28% dari total PDB. Hanya saja disebutnya adalah PDB harga berlaku. Untuk penyegaran kembali, PDB harga berlaku itu berarti produksi barang dan jasa dikalikan dengan harganya pada tahun yang bersangkutan, dalam hal ini tahun 2021. Nah, nanti kalau disebut PDB harga konstan, itu adalah seolah-olah produksi tersebut dihargai dengan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar, disebut PDB harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menghitungnya dari PDB harga konstan 1 tahun atas PDB harga konstan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kalau kita menyebut pertumbuhan sektor pertanian nanti adalah berdasarkan PDB harga konstannya. Hanya saja untuk keperluan belajar, keperluan analisis, kedua-dua data tersebut penting sehingga nanti kita bisa melihat faktor harga, faktor macam-macam ya, sehingga tetap yang penting kita jeli mana kita menyebutnya nilai produksi sektor pertanian dalam arti luas tadi ya, yang atas dasar harga berlaku dan mana yang atas dasar harga konstan. Nah, dalam konteks harga berlaku itu biasa dianalisis sebagai struktur ekonomi suatu negara. Jadi kalau secara struktur ekonomi pertanian ini merupakan 13,28%. Kemarin kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang industri pengolahan itu paling besar 19,25. Jadi pertanian memiliki urutan kedua, yang ketiganya adalah perdagangan besar dan eceran. Pertanian dengan perdagangan besar dan eceran ini dalam beberapa tahun bertukar posisi. Nah, itu
Itu ya, untuk kita paham dulu duduk soal sektor pertanian. Kalau kita lihat perkembangannya, apakah 13,28% ini adalah porsi yang sebelum tahun-tahun sebelumnya bagaimana? Nah, sesuai dengan kebiasaan suatu negara mengalami transformasi ekonomi, pembangunan ekonomi, seberapapun hasilnya. Kita sudah pernah mengkaji bahwa biasanya ditandai dengan sektor industri pengolahan yang meningkat, lajunya lebih tinggi dari rata-rata sektor lain, sehingga porsinya meningkat. Kita sudah beri catatan hal tersebut sempat terjadi cukup baik di Indonesia, meskipun dalam 10 tahun, belasan tahun terakhir ini, pelan-pelan industri pengolahan menurun, tetapi masih terbesar. Nah, pada saat yang bersamaan, memang sesuai teori, itu sektor pertanian itu tetap tumbuh, ya. Nilainya tetap bertambah secara atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konsan. Nah, tapi pertumbuhan sektor pertanian itu cenderung lebih rendah dari rata-rata itu berarti pertumbuhan ekonomi ya, 17 sektor. Maka porsinya terhadap GDP pelan-pelan cenderung menurun. Di slide kita tampilkan dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2021. Nah, perhatikan pada saat-saat pembangunan awal, tahun 70, lalu tahun 75, 5 tahun ya, itu porsi pertanian dari 47% menjadi 31,67%, 5 tahun berikutnya turun lagi menjadi 24,84%. Tapi diingat ya, bahwa nilai produksinya sebetulnya meningkat, cuma lebih lambat dari kebanyakan sektor lain. Kebanyakan itu artinya rata-rata tersebut. Maka porsinya turun. Turun lagi di 80, turun lagi di 85, dan seterusnya, hingga pada saat tahun 2000 itu tercatat 17,14%. Itu kita anggap titik reformasi ya. Nah, dari tahun 2000 sampai dengan tahun sekarang 21 tahun itu sempat ada kenaikan porsi. Nah, ini kan seiring dengan tadi industrialisasi yang prematur, sehingga laju penurunan sektor pertanian itu sedikit berkurang. Dengan kata lain juga pertanian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam arti yang lebih komplit itu mengalami pertumbuhan yang mendekati pertumbuhan ekonomi, sehingga porsinya cenderung turun, tetapi tidak drastis seperti tahun-tahun yang lampau dan bertahan di kisaran 13 sampai 14%, bahkan sempat naik. Nah, ketika terjadi pandemi di 2 tahun terakhir 2020-2021 itu 2020 justru meningkat 13,70 dibandingkan sebelumnya yang kurang lebih 13,5 ya. Nggak ada di angka itu, tapi kalau di ada. Mengapa? Karena kita sudah pernah mendapat informasi kan bahwa ketika sektor lain mengalami kontraksi, tumbuh melambat atau bahkan minus, pertanian tetap tumbuh. Padahal memang tumbuhnya cuma 1,75 ya. Lebih rendah dari biasanya rata-rata 3,9 selama 5 tahun terakhir. Nah, itu membuat porsinya meningkat. Nah, di 2021 sektor pertanian masih tumbuh 1,84, tetapi sektor-sektor lain mulai menggeliat tumbuh lebih cepat, sehingga porsinya sektor pertanian itu turun menjadi 13,28. Tapi bagaimanapun masih merupakan nomor 2 ya. Jadi kebijakan ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia tetap salah satu faktor penentunya adalah kondisi pertanian. Pertanian ini kan tadi saya sebut, BPS menyatakannya menjadi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di dalamnya banyak sektor. Kalau dianalisis tersendiri kita boleh menyebutnya sektor, tapi ketika dianalisis bersama-sama kita biasa menyebutnya subsektor. Nah, di antara sektor itu, subsektornya oleh BPS dibagi 3 ya. Pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian. Itu satu subsektor atau satu sektor. Yang kedua yang merah ya, kehutanan dan penebangan kayu. Yang ketiga perikanan. Nah, tetapi yang subsektor 1 terdiri dari subsektor lain. Tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, lalu jasa pertanian dan perburuan. Nah, kita bisa saja menganggap berarti kalau kita sederhanakan
misalkan itu ada 7 sebenarnya tanpa memperdulikan yang perbedaan antara merah dengan hitam, berarti kita menyebut saat ini BPS yang disajikan data kepada publik, penggolongannya itu bisa sektor pertanian dalam arti luas itu terdiri dari sektor 7 sektor. 7 subsektor ya, tetapi kalau menganalisis kita boleh juga menyebutnya sektor tanaman pangan kan bisa, sektor tanaman hortikultura. Nah, kalau tanaman pangan itu antara lain di dalamnya ada banyak komoditas, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalan. Sementara hortikultura itu sayuran, buah-buahan, kemudian tanaman biofarmaka ya, apa istilahnya benar, biofarmaka yang tanaman obat-obatan. Kalau perkebunan ya teh, tembakau, tebu, kakao, cengkeh, dan seterusnya. Kalau peternakan ya ada telur, ada daging, dan seterusnya. Nah, hal seperti ini sebagai pembelajar ekonomi kita harus pelan-pelan, lebih jeli, lebih cermat, harus mencoba menelitinya ya, mencermatinya. Karena bagaimanapun nanti kalau kita mau misalnya mendalami satu sub atau satu sektor atau satu komoditas, itu kita tidak kehilangan peta besarnya pada keseluruhan struktur PDB. Nah, kalau kita lihat pertanian, ya, apa misalnya tanaman pangan yang aja langsung ya, itu kalau dilihat dari seluruh sektor pertanian dia 19,55%. Kalau dilihat dari PDB tadi ya, saya sederhanakan, sektor pertanian dalam arti luas secara umum tadi kan kira-kira 13,28% dari PDB. Kita bisa saja melihat satu subsektornya terhadap PDB, bisa melihatnya terhadap sektor pertanian. Kita mulai tanaman pangan itu 19,55% dari sektornya. Kalau dilihat dari PDB 2,60%. Ini artinya ini cukup besar ya, jangan melihat angka 2,60-nya saja, karena itu lihat bahwa itu nilainya 440 triliun selama tahun 2021, 440 triliun itu satuannya miliar ya, 440.673 miliar. Yang kedua, tanaman hortikultura. Sambil buat kawan-kawan yang belum akrab dengan istilah, ingat hortikultura itu sayuran, buah-buahan, kemudian dari tanaman biofarmaka itu seperti jahe, kunyit, lalu juga ada tanaman hias. Itu sebesar 262 triliun, itu berarti 11,65% dari sektornya, 1,5 dari totalnya. Yang ketiga itu tanaman perkebunan. Jadi tanaman perkebunan ini untuk tahun 2021 paling besar. Nanti kalau kita melihat studinya secara rinci nanti di sesi ke-62 ya. 61 ya 62 kita akan bicara perkebunan. Itu tentu tidak dari awal perkebunan ini paling besar ya. Ini meningkat 668 triliun, itu 29,66% dari sektornya. Jadi lebih besar dari tanaman pangan. Secara PDB dia 3,94. Lalu peternakan juga terbilang besar, 268 triliun nilainya, 11,9 dari sisi sektoral, dari sisi PDB 1,58. Nah, mungkin yang cukup mengejutkan adalah kehutanan dan penebangan kayu yang merah itu ya hanya ya. Nah, ini soal pencatatan BPS Anda tidak bisa. Kita hanya punya data ini yang resmi. Jadi ini biar kita paham ya bahwa kehutanan penebangan kayu itu artinya termasuk kayu hutan. Kayu gondongan itu nilainya secara PDB itu hanya 112 triliun itu kurang lebih. Itu 4,97% dari sektornya dan hanya 0,66% dari PDB. Malah lebih besar sedikit pada perikanan. Perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut ya. Itu cukup besar, 469 triliun, berarti dia 20,54, nomor 2, berarti dia ada di bawah di bawah perkebunan, di atas tanaman pangan. Kurang lebih kita bisa dapat gambaran begitu. Selain ini data terkini 2021 dengan nilainya, saya ulangi itu nilai PDB itu berarti nilai tambah produksi selama tahun
2021 atau nilai barang jasa akhir. Kalau dia diproduksi sebagai sesuatu, itu kita tetap harus melihat tidak otomatis dijumlahkan lalu jadi PDB, hanya barang akhirnya saja, barang dan jasa akhir. Nah, kalau kita melihat angka-angka ini juga kita biar punya imajinasi bahwa kalau misalnya mau memperbaiki, meningkatkan prospek ke depan pada porsi-porsi tersebut, kita bisa dapat gambarannya. Ini baru sektor dan subsektor. Nanti seperti yang tertulis di atas itu, kita juga harus membayangkan padi, jagung, kedelai, kacang tanah. Di sisi pangan, di sisi hortikultura kita bisa bicara sayuran dan buah-buahan. Begitu juga dengan biofarmaka, jahe, kencur, kunyit, lalu ada tanaman hias. Nanti angka-angka ini bisa kita kembangkan. Lalu kita dari angka 10 tahun terakhir, itu BPS mengeluarkan catatan tentang yang disebut ya indeks produksi. Untuk mengetahui sebetulnya indeks produksi ini bisa dijajarkan atau disampingkan dengan dijajarkan itu apa ya, dibuat berdampingan mestinya, tapi saya nggak sempat, dengan pertumbuhan. Kan pertumbuhan sektoral, lalu indeks produksi, cuma indeks produksi itu akumulasi. Jadi misalnya ini kan dianggap tahun 2010 sama dengan 100. Ini BPS yang buat, bukan saya ya. Jadi kalau di tahun 2011 dia naik 5%, maka 2011 itu adalah indeksnya 105. Kalau kemudian naik lagi 5% di tahun 2012, indeksnya 105 ditambahkan dengan 5%, berarti 112,5 dan seterusnya. Nah ini jadi mau disajikan secara pertumbuhan bisa, tapi penyajian atas dasar indeks itu lebih memperlihatkan sekarang dibandingkan 2010 bagaimana. Nah itu kalau kita lihat padi misalnya atau produksi tanaman pangan keseluruhan yang biru ya, yang biru. Ingat tadi pangan beda dengan hortikultura ya. Tanaman pangan itu tahun 2020 itu hanya 91,95. Nah, indeksnya. Artinya apa? Karena tahun 2010 dianggap 100, maka pada tahun 2020 secara keseluruhan produksi tanaman pangan itu hanya 91,9% dari 2010. Jadi lebih rendah. Nah, Anda bisa melihat grafik itu di 2017, 2016, 15 sempat di atas 100. Artinya lebih tinggi dari 2010. Ini kalau dilihat di angka pertumbuhan nanti berarti ada banyak tahun yang pertumbuhannya minus atau negatif atau kontraksi. Nah, khusus untuk padi memang tidak bisa disambung ini ya, itu karena ada terjadi perubahan cara menghitung di 2018 sampai 2020. Nah, jadi tetapi kebetulan saya sambung aja. Jadi kenapa dia turun? Karena memang di 2018, 19, 20 itu BPS menggunakan cara baru yang langsung menurunkan jumlah produksi. Tapi tidak apa-apa, ini untuk gambaran saja. Yang di kanan itu ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu. Anda lihat, hampir semuanya turun ya. Memang ada yang naik yang tidak saya cantumkan, yaitu jagung. Jagung produksi 2020, sementara ini tapi datanya memang nanti kita perlihatkan beberapa data membutuhkan kerja keras kita ya untuk cross check, untuk secara konsisten pakai yang sumber mana. Karena di pertanian ini selain kadang datanya memang tidak presisi, memang ada beberapa istilah ya, misalnya untuk padi itu ada beberapa kualifikasi padi apa, lalu jagung juga itu ada beberapa istilah teknis yang memang otomatis angkanya berbeda. Tapi secara umum yang penting kita kalau membandingkan itu harus apel dengan apel ya, artinya dengan data yang sama, sumber yang relatif sama, itu kita bisa bandingkan. Nah, ini kita pakai BPS. Yang BPS tersebut bersumber pada Kementerian Pertanian ya, BPS. Tetapi khusus untuk padi memang BPS melakukan, kemudian malah belakangan itu yang kemudian banyak diakui dan akhirnya Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan data ya, karena serba salah kan jadinya, kan nggak bisa nyambung. Tapi ini tadi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu bisa Anda lihat 2010 sama dengan 100, maka produksi kedelai tahun 2020 itu hanya 33,64% dari tahun 2010. Seluruhnya di bawah 100%. Sederhana banget cara membaca grafik ini, bahwa
sebagian besar produksi tanaman pangan di tahun 2020, 2021 belum ada datanya ya. Kita bisa googling untuk perakiraan menteri, perakiraan kementerian, nah, bisa. Dan BPS biasanya nggak mau memiliki proyeksi ya. BPS itu punya kecenderungan hanya menyajikan data yang telah terjadi. Kalaupun ada proyeksi yang berdasarkan metodologi yang sangat ketat. Nah, kita belum dapat datanya di tahun 2021. Nah, secara umum hampir seluruhnya kecuali jagung tadi saya katakan. Jagung tidak saya sajikan. Itu ya. Ini informasi awal dari kajian ini, tanaman pangan mengalami kemerosotan. Nanti kita akan kaji lebih jauh. Lalu dari produksi yang demikian, tadi produksi pertanian, tanaman pangan ini hanya untuk memberikan gambaran saja. Nanti sebetulnya kita akan sesi berikut khusus tanaman pangan. Nah, maka nilai ekspor pertanian kalau dilihat dari sisi perdagangan itu berfluktuasi. Jadi dengan produksi yang demikian kita tetap ekspor. Ini penting ya, kita punya imajinasi bahwa sekalipun kita mungkin kekurangan dari kebutuhan di dalam negeri, kita tetap ekspor. Karena ekspor itu pertama bisa terkait dengan jenis, subjenis, kualitas, komoditas, permintaan pasar. Ya sebagaimana petani bisa menjual sekaligus membeli, bisa. Ya mungkin memproduksi beras yang bagus, dia jual, dia beli beras yang lebih murah. Atau dia menjual karena kebutuhan, sehingga pada waktu tertentu dia sudah tidak punya lagi, dia beli. Jadi gampangnya begitu. Maka data pertama kita ekspor dulu, kita lihat. Nah, ekspor secara nilai, ya, nilai dalam miliar dolar. Itu kalau kita lihat keseluruhan ekspor pertanian. Saya memakai data Bank Indonesia. Mirip, dekat, hampir selisih sedikit-sedikit setiap tahun dengan BPS. Kenapa saya pakai ini? Karena lebih user friendly ya. Kalau Anda mendownload dari Bank Indonesia, udah dapat Excel yang lengkap, tinggal di kotak-atik diolah. Kalau BPS Anda harus mengolahnya banyak banget, harus download banyak, pindah-pindah baru disatukan. Mungkin harus kita beri masukan BPS ini untuk para pembelajar, bahwa ya tidak usah pelit-pelit lah dibuat data yang langsung runtut begitu. Nah ini Anda lihat nilainya yang biru. Ekspor pertanian itu 6.650 miliar, 6,65 triliun ya. Itu belum ada datanya, 6.600 itu perakiraan saya, karena data yang ada baru sampai November. Tapi saya mencoba hitung kalau sampai November segitu ditambah Desember yang berdasarkan rata-rata peningkatan, dan BPS sudah mengumumkan, jadi BI belum, BPS sudah mengumumkan peningkatan ekspor di tahun 2021 atas 2020, kan ada pertanyaannya, ada persentase kenaikannya, saya terapkan, jadi 6.650 meningkat dibandingkan 2020. Bahkan ekspor pertanian di tahun 2021 ini kelihatannya akan merupakan rekor ya sepanjang sejarah sejak 2005. Peningkatannya, nilainya paling tinggi dan peningkatannya juga lumayan 7,38%. Tetapi pada saat pandemi pun tahun 2020 pertanian tetap bisa ekspor, meningkat dari tahun sebelumnya. Kalau secara keseluruhan kita lihat dari tahun 2005, tetap saja di beberapa tahun terakhir cenderung lebih rendah dibandingkan masa lampau peningkatannya. Ya kan? Dulu sempat tumbuh 15%, 25%, 13%. Belakangan ya 7,38 itu sudah kejutan ya. Malah kita sempat. Sebelum pandemi 2018 kita kontraksi pertanian itu ekspornya. Di tahun 2019 sebelum pandemi hanya 0,20%. Jadi nampaknya pandemi tidak banyak pengaruh terhadap kinerja ekspor pertanian. Bisa baik, bisa buruk. Ini kalau dilihat porsi dari total ekspor, kan ekspor ada pertanian, ada industri pengolahan, ada pertambangan, ada macam-macam ya. Nah itu maka pertanian ini termasuk kecil, ya, hanya di kisaran 2,87%. Sudah tumbuh begitu 2,87. Mengapa? Salah satunya pertambangan naiknya luar biasa ya di 2021. Nah rata-rata perannya di kisaran 3,5%. BPS tidak mengumumkan porsi yang itu. BPS mengumumkan porsi atas total ekspor non migas. Kalau ini total ekspor termasuk migas. Sehingga di porsinya BPS kelihatannya mencapai 4,1 kalau saya tidak salah. Tidak masalah, kita bisa mengolah pakai data itu juga asal apel dengan apel. Hanya pesan dari grafik ini adalah ekspor pertanian kita itu masih kecil dari total ekspor dan nilainya pun ya 6,65 miliar dolar itu ya berapa ya 90-an triliun saja. Ini kalau dibandingkan dengan
remitansi TKI aja kalah ya. Remitansi TKI setahun itu sekitar 10 sampai 12, mungkin tahun ini sekitar 10. Ini 6,6 saja. Dikalah dengan remitansi TKI seluruh ekspor coklat, kakao, udang, apapun lah Anda sebut. Nah, kemudian impor bagaimana? Nah, kita juga impor. Saya ingatkan tadi bukan soal cukup, tidak cukup itu satu hal. Begitu juga dengan memang pola perdagangan kan begitu. Ternyata impor kita itu pertanian lajunya juga fluktuasi. Dan pada tahun 2020 akibat pandemi impor itu turun. Ya, tetapi kemudian pada tahun 2021 ini naik kembali. Slide-nya yang selanjutnya. Jadi impor Anda lihat, nah, tetapi yang penting kelihatan kan bahwa secara umum tahun 2021 ini juga mencatatkan rekor impor. Tapi sekali lagi itu perakiraan saya ya, karena dari sampai November baru datanya dari Bank Indonesia, lalu dari BPS saya buat. Nah, tapi kita harus tahu nih nilai impor ini tidak sama dengan ekspor tadi. Ekspor tadi adalah nilai yang dicatat FOB free on board di pelabuhan atau bandara kita mengirim dari Indonesia. Sedangkan nilai impor yang tercatat di grafik saya ini, FOB negara pengirim. Agak beda dengan data BPS nanti. Nah, yang BPS mencatat impor itu FOB di tempat kita. Jadi sampai Tanjung Priok, sampai Tanjung Mas, sampai Belawan, dan seterusnya. Tapi ya mungkin Anda bisa tambahkan ongkos di kisaran 5-7% dari nilai itu. Jadi kalau di 11.619 mungkin ya itu kira-kira bertambah berapa ya? Bertambah 500-an lebih, 12.000 lebih itu berarti. Lalu kita kan bisa menggabungkan keduanya, impor dengan ekspor. Nah, di slide berikut. Kita ekspor pertanian, kita juga impor pertanian dengan catatan impornya adalah belum memasukkan ongkos kirim, ongkos asuransi dan sebagainya, yang kurang lebih totalnya di 5-7%. Nah, kita anggap saja kita pakai data yang apa adanya dulu, ekspor berdasarkan harga di pelabuhan kita, impor berdasarkan harga pelabuhan tempat kita impor. Nah, itu kita mengalami defisit, lebih banyak impornya. Nah, di tahun 2021 itu impornya mungkin defisitnya mungkin di kisaran 5 miliar dolar ya, 5 miliar dolar. Ini salah saya, itu bukan miliar, itu juta ya. Jadi aslinya cuma 5 miliar, itu bukan 5, nanti 4,9. Jadi 4,9 nih. Jadi itu ekspor impornya adalah sama dengan tadi sebelumnya juta ya, bukan miliar ya, jadi juta. Sehingga dapatnya adalah 5 miliar dolar defisitnya. Jadi dari ekspor kita pertanian tadi kurang lebih 11 miliar dolar, 11,6 miliar dolar impornya, ekspornya 6,65, sehingga defisit kan. Anda lihat defisitnya itu cenderung meningkat meskipun ada tahun-tahun yang sedikit merosot. Ini cukup unik ya. Meskipun tahun-tahun 2007 kita masih sedikit tuh tipis itu defisit. Sayang data-data tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia ya, harus kita cari dengan secara lebih jeli ya. Itu menarik kan, sebagai sebuah negara yang agraris, kita bagaimanapun defisit lebih banyak impor produk pertanian daripada ekspor. Itu dari sisi ekspor impor. Mari kita lihat dari sisi pekerja di sektor pertanian. Memang banyak sinyalemen, ini petani jumlahnya turun ya. Mungkin kan orang lihat tetangganya ya ketika dia pulang kampung, tetapi sebetulnya tidak, secara jumlah tidak. Jadi kalau ada petani yang punya anak 4 ya salah satunya tetap meneruskan, punya anak 3 salah satu tetap meneruskan. Jadi tetap, karena terbukti dari data jumlah petani itu yang biru ya, yang batang itu dengan orang itu ke kiri itu juta kan, tidak banyak berkurang ya, meskipun ada waktu-waktu berkurang naik kembali, hanya secara persentase memang menurun. Mengapa? Ingat, angkatan kerja naik tiap tahun, kerja bertambah tiap tahun karena pertumbuhan penduduk kan, tapi secara jumlah orangnya di pertanian itu tetap. Nah,
Sehingga berarti memang tambahan angkatan kerja baru, tambahan pekerja baru itu berada atau memasuki sektor-sektor lain. Karena memang sekarang aja sudah kebanyakan itu di pertanian itu kurang lebih begitu kan. Nah, tercatatlah di Agustus 2021 itu 37,13 juta orang masih di sektor pertanian itu. Padahal di tahun 1986 itu 35,54 juta. Lebih banyak kan? 37 juta. Nah, ada lagi yang menarik nanti. Saya sengaja taruh itu angka Agustus 2019 sebelum pandemi. Jadi pandemi langsung meningkatkan jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian. Ingat, cerita di ulasan-ulasan saya bahwa cukup banyak pekerja yang kemudian pulang ke desanya, kemudian ditampung di sektor pertanian oleh keluarganya, oleh ayahnya, oleh kakaknya, oleh kakeknya. Nah, memang statusnya nanti adalah sebagiannya jadi buruh tani, atau memang petani yang membantu keluarga. Jadi dia tetap petani, tapi bertambahnya banyak di pekerja keluarga dan di buruh tani. Tapi apapun, masih ada 37 juta orang bekerja di sektor pertanian. Dan itu porsi terbesar, 28,33% dari total pekerja. Jadi dari jumlah pekerja yang masih banyak, lalu dibandingkan dengan tadi sumbangannya terhadap PDB, jadi 13,28% dari total produksi barang dan jasa menurut PDB, sementara yang bekerja 28,38%. Jadi kan nilai tambah di ini lebih sedikit. Nah, ini terkonfirmasi dari rata-rata pendapatan bersih di masing-masing sektor. Kan 17 sektor tadi ya. 17 sektor baik dilihat dari sisi PDB maupun dari sisi penyerapan kerja. Di slide berikut kelihatan. Saya ambilkan 1, 2, 3. Lalu dengan rata-rata keseluruhan. Upah, garis miring gaji, garis miring pendapatan. Jadi kita tidak membedakan. Nah, yang biru paling bawah itu pertanian. Jadi di Agustus 2021, rata-rata pendapatan bersih, jadi tidak selalu upah gaji ya, karena petani kan pendapatan bagian, kecuali memang dia di sektor pertanian tapi buruh di perkebunan, itu petani juga, petani yang sendiri juga petani. Nah, itu BPS memiliki data, ya dia pakai metode dia ya, kita hanya itu yang tersedia, itu 2,44 juta per orang. Sementara rata-rata keseluruhan 17 sektor itu 2,44 juta itu seluruh pekerja. Nah, di pertanian hanya 1,39 yang biru itu ya, yang rata-rata yang kuning. Nah, lalu di atas sedikit industri pengolahan yang abu-abu. Yang paling tinggi pertambangan dan penggalian. Tidak ada di dalam grafik, tapi bisa jadi informasi. Misalnya jasa keuangan dan asuransi 4,13 juta. Pertambangan dan penggalian lebih rendah ini malah dari informasi dan komunikasi. Tapi itu fenomena di 2020 dan 2021. Di tahun 2019 sebelumnya tetap pertambangan dan penggalian yang paling besar. Nah, lalu dan seterusnya. Yang penting kita jadi tahu nih, masuk akal kan, pekerjanya banyak, sumbangannya meskipun besar, tapi kan tidak sama dengan pekerjanya, sehingga rata-rata di pertanian itu memang kecil pendapatan bersihnya, 1,39 juta. Itu dari sisi pendapatan bersih. Kita juga bisa melihat soal kesejahteraan petani. Jadi tadi kita sudah lihat ekspor impornya, gambaran umumnya ya. Lalu kita lihat upahnya ini. Kita juga bisa melihat nilai tukar petani. Nilai tukar petani juga menunjukkan kesejahteraan petani. Itu tampak bahwa dia fluktuasi. Tetapi di tahun-tahun 2015 sampai dengan 2019 itu relatif stuck. Di 102, 101, 101, 102 lagi, 100 lagi. Dengan catatan yang dianggap 100 itu tahun 2007 indeksnya. Khusus untuk data tahun 2020 dan 2021, indeksnya adalah tahun 2018. Jadi hati-hati ya cara bacanya. Tapi bagaimanapun grafik ini menunjukkan nggak pernah jauh-jauh ya. Nilai tukar petani itu adalah perbandingan antara yang dia peroleh dengan yang dia bayar.
Ya kalau orang berdagang itu ya hampir nggak ada labanya, kecil banget. Dari tahun ke tahun posisi mereka secara umum begitu. Saya tukar. Lalu ada di antara petani itu yang merupakan buruh tani. Tadi kita bicara petani 37 juta orang. Di antara 37 juta itu kurang lebih 5,5 jutanya buruh tani. Buruh tani ini sebelumnya di kisaran 5 juta, tetapi ketika pandemi bertambah jadi 5,5 juta. Mungkin kan ini bisa kita selidiki lebih jauh sih ya. Kemungkinan besar perpindahan dari tidak bisa bekerja di pabrik dan sebagainya lagi, sebagiannya maka jadi buruh tani. Nah, ini ada upah nominal buruh tani rata-rata tentu ya. Ketika saya kalau beginian saya upload, di tempat saya 70.000 di tempat saya. Nah, Wong BPS itu seluruh Indonesia kalau dia buat rata-rata. Tentu berarti udah benar ada yang 70.000, ada yang 40.000. Tapi kebetulan waktu saya di Brutus ini angka ini mendekati fakta ya, yang perempuan 50, yang laki-laki 70. Nah, maka ini upah nominalnya adalah kalau di tahun Desember 2021 itu di atas biru kanan 57.180 paling kanan ya. Itu meningkat dari data yang saya sajikan dari 2015 itu setiap 3 bulan saya taruh. Datanya ada tiap bulan. Nah, hanya karena memiliki tahun dasar yang diganti, maka tidak bisa disambung, saya lepas itu. Jadi seolah-olah upah tersebut dikaitkan dengan harga-harga di tahun 2012. Nah, maka sebenarnya upah petani itu secara real turun. Jadi Anda lihat gambar orange itu turun. Jadi yang nominal naik, tapi realnya turun. Jadi kenaikan upah nominal buruh itu tidak bisa mengikuti tingkat kenaikan harga. Ketika dirubah tahun dasar pun polanya berulang lagi. Kita juga punya tahun dasar 2007, ada sambungnya. Fakta realnya memang buruh tani itu memang berat sekali. Saya kalau bercerita detail nanti anak 14 tahun terus bisa nangis. Itu ya. Maka kita dapat gambaran umum pertanian ini di satu sisi dia itu adalah merupakan sektor lapangan usaha yang masih potensial dan setidak-tidaknya masih memberi sumbangan yang cukup besar, nomor 2, 13,28% dari seluruh produksi barang dan jasa. Tapi di sisi lain dia masih menggendong, menyerap tenaga kerja yang sangat besar, masih 37 juta orang yang tinggal di sana. Nah, produksi pertanian kita itu meningkatnya tidak kurang menggembirakan, tentu tetap meningkat. Dan dikaitkan dengan ekspor, juga tidak mendukung komoditas-komoditas yang bisa diekspor secara menggembirakan. Tentu kalau beritanya per subsektor atau per komoditas bisa ya, kita bisa bicara kopi, kita bisa bicara kakao, bisa bicara macam-macam. Ada yang naik. Nanti kita akan bicara itu di sesi-sesi berikut. Tetapi kalau kita bicara totalnya, keseluruhannya memang ekspornya masih berat ya. Bahkan impornya naik lebih cepat daripada ekspor, sehingga defisitnya banyak. Nah, pada saat bersamaan, kondisi kesejahteraan petani itu cenderung memburuk, atau kalau pakai bahasa yang lebih halus ya tidak membaik. Mungkin sebenarnya ya memburuk kalau dari data-data umum ini. Nah, mudah-mudahan kebijakan ekonomi di tahun-tahun mendatang harus lebih memperhatikan sektor pertanian. Assalamualaikum.